Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Masih sehat? Kembali lagi di channel aku yang bahas tentang seputar bidang teknik sipil. Sekarang aku akan menjelaskan tentang bagaimana cara meningkatkan kompetensi di bidang pemetaan pada era new normal saat ini. Nah, sebelumnya, izinkan aku memperkenalkan diri dulu. Nama aku Endah Aprilia Kristudio Pratiwi, NIM 1919 1030 1139 dari mata kuliah Praktikum Pemetaan C, Program Studi S1 Teknik Sipil dari Universitas Jember. Sebelum kita membahas tentang bagaimana cara meningkatkan praktikum pemetaan di era new normal, kita harus mengetahui dulu apa sih yang menyebabkan new normal. Nah, new normal itu disebabkan karena adanya pandemi dari virus COVID-19. Apa itu COVID-19? Nah, virus corona atau COVID-19 atau yang bisa disebut juga Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus itu yang termasuk dalam golongan virus SARS-CoV-2 itu adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit ini menginfeksi dan disebut dengan COVID-19 karena virus ini muncul pada tahun 2019. Nah, virus corona ini sendiri bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi, paru-paru yang berat, hingga kematian. Nah, virus corona ini juga adalah jenis virus baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Jadi sebelumnya virus corona itu hanya menular di antara hewan. Tapi karena bermutasi, virus corona yang baru ini dapat menular ke manusia. Virus ini tuh bisa menyerang siapa saja, termasuk lansia atau golongan usia lanjut, orang dewasa, anak kecil, bayi, termasuk juga ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, status dari epidemi virus corona atau COVID-19 ini menjadi pandemi yang secara resmi dinyatakan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO, tepatnya itu pada Kamis 12 Maret 2020. Virus ini tuh sangat mengacaukan tatanan kehidupan manusia di bumi sampai detik ini, bahkan sampai hari ini. Ini masih menjadi momok dan mengancam masa depan umat. Selain mengancam kesehatan manusia, dengan model penularannya yang masif, namun juga mengguncang aspek perekonomian. Jadi nggak hanya menyerang kesehatan kita, tetapi juga menyerang tentang perekonomian negara. Sehingga virus ini tuh cukup merepotkan ya. Nah, lebih lanjutnya, disrupsi pendidikan yang menjadi investasi masa depan bangsa itu juga terdampak cukup signifikan. Terhitung dari tanggal 16 Maret 2020, hampir seluruh daerah di Indonesia mengubah sistem pembelajaran reguler tatap muka menjadi belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh yang disebut PJJ atau study from home. Sampai kapan ya kira-kira kondisinya akan tetap seperti ini? Nah, sekarang kita menelaah dulu apa itu new normal. Pasti kalian bertanya-tanya kan, new normal itu apa sih? Nah, definisi dari new normal itu adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam segala aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Jadi, diharapkan dengan adanya new normal ini, pandemi ini akan segera berakhir dan tidak menewaskan banyak korban jiwa. Nah, pemerintah Indonesia juga telah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan skenario new normal dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional.
setelah virus COVID-19 ini masuk ke negara Indonesia, tentunya masyarakat menanggapi virus ini dengan keadaan yang berbeda-beda. Pada saat virus ini baru masuk ke Indonesia, dapat dipastikan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia itu takut akan virus ini, karena virus ini juga belum mempunyai obatnya, masih belum ditemukan vaksinnya. Nah, lalu setelah adanya virus ini, pemerintah kan mengeluarkan perintah untuk melakukan new normal. Nah, bagaimana sih tanggapan masyarakat tentang new normal ini? Memasuki new normal, beberapa daerah itu menyambut rencana ini dengan beragam. Daerah-daerah yang kondisinya dinilai sudah daerah hijau, yang notabene sudah tidak ada yang terkena COVID-19 lagi, menyatakan siap untuk membuka kembali pembelajaran di sekolah. Sementara daerah yang masih terkategori kuning atau merah, atau yang bisa dikatakan masih terdapat orang yang terkena COVID-19, dengan tegas menyatakan penundaan dan memilih opsi pembelajaran jarak jauh atau PJJ, atau yang bisa disebut dengan daring. Nah, namun adanya pendekatan zonasi ini tetap saja tak menghentikan kontroversi yang terjadi di masyarakat, karena banyak juga dampak-dampak yang disebabkan dari new normal ini, karena kita masih belum bisa menyesuaikan diri ke keadaan new normal, di mana keadaan new normal ini masih baru dan kita tuh masih meraba-raba bagaimana sih cara kita tetap melanjutkan aktivitas sehari-hari meskipun tidak bertemu orang, meskipun lewat online. Nah, banyak masyarakat juga yang ragu bahwa kebijakan new normal di dunia pendidikan ini akan benar-benar aman sekalipun di zona hijau. Karena masyarakat berpikir meskipun suatu daerah ini ditetapkan sebagai zona hijau, tidak menutup kemungkinan bahwa ada satu atau dua orang yang terkena COVID-19 dan tidak terdata atau masih belum terdata di rumah sakit. Jadi, karena orang yang kena COVID-19 kan bisa aja ada yang punya gejala dan tidak punya gejala. Ditakutkan orang yang tidak punya gejala ini bisa menyebabkan virus ini semakin berkelanjutan dan semakin panjang. Nah, lebih lagi faktanya, penetapan suatu daerah sebagai zona hijau ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa daerah tersebut benar-benar bebas dari virus COVID-19. Karena secara nasional, kondisi wabah dari virus COVID-19 itu masih belum menampakkan tanda-tanda akan selesai, sehingga potensi penyebarannya pun masih terbuka lebar. Jadi kita ini masih takut apakah virus ini masih ada atau enggak meskipun di daerah yang sudah hijau, karena takutnya ada yang tidak terdata. Seperti itu. Nah, setelah kita mendengarkan penjelasan tentang apa itu COVID-19 dan bagaimana tentang hidup di era new normal, kita pasti berpikir bagaimana dengan nasib pendidikan di saat era new normal. Saya sebagai mahasiswa juga berpikir bagaimana saya bisa kuliah jika tidak dilaksanakan tatap muka. Apakah itu memungkinkan? Nah, jawabannya kita simak di slide berikutnya. Pendidikan di era new normal. Penerapan social distancing sebagai faktor utama new normal sendiri bagaimanapun menciptakan tantangan tersendiri bagi mereka yang berkecimpung di dunia pendidikan. Yang biasanya guru bertemu murid secara langsung, karena era new normal ini, guru dan murid bertemu tatap muka lewat online. Nah, dikhawatirkan kondisi yang tatap muka secara online ini dapat menghambat proses kegiatan belajar mengajar. Nah, karena itu, para pelaku dunia pendidikan
wajib untuk mencari solusi terkait bagaimana proses belajar mengajar di era new normal bisa tetap dilangsungkan tanpa mengabaikan peran guru sebagai pengajar. Dengan kata lain, dibutuhkan media untuk memfasilitasi para guru agar tetap bisa menunaikan tugasnya sebagai pengajar. Sementara itu, siswa juga wajib menunaikan kewajibannya untuk belajar dengan baik, walaupun tanpa kehadiran guru di hadapannya dan hanya belajar dari rumah. Jadi, dengan adanya new normal ini, kita tuh membutuhkan suatu fasilitas yang dapat memfasilitasi kegiatan belajar mengajar. Jadi meskipun kita tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka langsung, kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar lewat online. Nah, banyak platform-platform online yang sering digunakan pada saat era new normal ini. Contohnya seperti Zoom, lalu Google Meet, dan lain sebagainya. Nah, inilah mengapa sebuah platform pembelajaran jarak jauh idealnya tidak untuk menggantikan peran masing-masing stakeholder yang ada di ekosistem pendidikan, baik itu dosen, mahasiswa, dan sekolah itu sendiri. Karena sejatinya pendidikan itu lebih dari sekedar perpustakaan literasi. Pendidikan ini butuh sistem yang tidak hanya akan membuat siswa pintar secara akademis, tetapi juga berkarakter. Dan lebih dari itu, siswa juga butuh interaksi untuk mendapatkan bimbingan agar proses belajarnya lebih terarah. Nah, dari ini dapat kita tarik kesimpulan ya, bahwa meskipun saat ini kita belajar secara online, platform-platform pembelajaran jarak jauh ini tidak bisa menggantikan peran masing-masing. Jadi, pasti nanti akan kembali di saat kita bisa belajar tatap muka secara langsung. Nah, tuh. Biasanya jika belajar secara online itu kebanyakan dari guru dan murid menggunakan laptop ataupun HP. Dan selama era new normal ini, pemerintah mengeluarkan paket bantuan data, baik untuk guru maupun untuk muridnya, supaya tidak ada murid yang ketinggalan pelajaran karena tidak bisa membeli kuota. Mari kita ke slide selanjutnya. Nah, lalu saya bertanya lagi, bagaimana dengan nasib pendidikan yang memerlukan banyak praktikum, seperti ya mata kuliah yang saya ambil sekarang, praktikum pemetaan. Kan kalau praktikum kita harus praktek, kita harus berinteraksi dengan orang lain. Kita harus melakukan sesuatu dan mendapatkan hasilnya setelah mengamati dan melakukan praktikum. Bagaimana jika praktikum ini diadakan secara online, apakah bisa? Nah, jawabannya dari slide selanjutnya. Kebijakan untuk melakukan pendidikan di era new normal tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para dosen dan mahasiswa yang mengampu mata kuliah praktikum. Contohnya seperti saya yang mengambil mata kuliah praktikum pemetaan. Bagaimana sih caranya agar tujuan pembelajaran praktikum ini tetap tercapai meski tanpa dilakukannya praktikum secara langsung? Nah, tantangan ini dipikirkan oleh beberapa ahli di pendidikan dan mendapatkan sebuah jawaban, yaitu tantangan tersebut dapat terselesaikan melalui berbagai kreativitas dalam menyiapkan video tutorial, terutama dalam menentukan desain dan teknik penyampaian, agar mahasiswa dapat memahami aspek-aspek keterampilan yang harus dikuasai
melalui media visual dan menerjemahkannya ke dalam aspek-aspek teknis secara langsung. Tentunya cara ini memerlukan adaptasi baru supaya dapat diterima baik oleh dosen dan mahasiswa. Hal ini berarti kita dapat melakukan praktikum, termasuk praktikum di rumah. Meskipun praktikum yang kita lakukan di rumah ini hanya praktikum sederhana, tetapi setidaknya kita bisa mengerti materi apa yang akan kita pelajari pada mata kuliah praktikum ini. Lalu, tips untuk meningkatkan kompetensi pada bidang pemetaan di era new normal. Yang pertama adalah membuat video praktikum. Yang kedua, menonton video praktikum dari berbagai sumber, seperti contohnya internet, ada YouTube. Nah, dan yang ketiga, belajar dari berbagai sumber, yaitu jurnal, buku, dan lain-lain. Untuk tips yang pertama, yaitu membuat video praktikum ini sudah dilakukan oleh Fakultas Teknik Universitas Jember. Contohnya, saya mengambil mata kuliah praktikum pemetaan. Saya sudah membuat video praktikum, kira-kira kalau nggak salah, video praktikum ya. Nah, videonya itu mengambil video praktikum tentang pengukuran bidang horizontal dan cara menggunakan selang waterpass. Jadi meskipun kita secara daring, meskipun kita melakukan pembelajaran secara daring, kita tetap dapat melakukan praktikum-praktikum sederhana dari rumah. Lalu yang kedua adalah menonton video praktikum dari berbagai sumber. Tentunya di berbagai sumber, contohnya di internet ada, di YouTube ada, kita dapat mencari video praktikum yang kita inginkan. Jadi kita bisa dapat melihat bagaimana sih step-step untuk melaksanakan praktikum itu. Nah, setelah kita melihat video praktikumnya, setelah kita melihat video praktikumnya, kita tinggal menjalankan praktikumnya, lalu mengumpulkannya ke dosen. Nah, yang ketiga yaitu belajar dari berbagai sumber, yaitu jurnal, buku, dan lain-lain. Nah, kalau biasanya di saat kita pembelajaran tatap muka, pembelajaran biasa yang di kampus, kita bisa meminjam buku di perpustakaan, baca jurnal, buku. Nah, karena adanya pandemi ini, terpaksa kan kita di rumah nih. Kadang kan kita bingung, dari mana ya kita dapat jurnal, dari mana kita dapat buku untuk belajar. Nah, jangan khawatir, karena di internet itu banyak jurnal-jurnal dan juga buku-buku yang dapat menjadi sumber referensi untuk pembelajaran. Lalu selanjutnya, lalu ada optimalisasi teknologi dalam mendukung pembelajaran pemetaan. Yang pertama ada fotogrametri, yang kedua ada mobile GIS, yang ketiga ada 3D terrestrial laser scanning. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, apa sih fotogrametri itu? Apa sih mobile GIS? Apa sih 3D terrestrial laser scanning? Nah, ketiga teknologi ini sangat membantu mahasiswa maupun pekerja dalam bidang teknik sipil untuk melakukan sebuah pekerjaan. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu fotogrametri. Fotogrametri atau aerial surveying adalah teknik
teknik pemetaan melalui foto udara. Hasil pemetaan secara fotogrametrik berupa peta foto dan tidak dapat langsung dijadikan dasar atau lampiran penerbitan peta. Pemetaan secara fotogrametrik tidak dapat lepas dari referensi pengukuran secara terestris, mulai dari penetapan ground control atau bisa disebut juga titik dasar kontrol, hingga kepada pengukuran batas tanah. Batas-batas tanah yang diidentifikasi pada peta foto harus diukur di lapangan. Jadi, meskipun kita tidak terjun langsung ke lapangan untuk melakukan praktik pemetaan, ini kita bisa memanfaatkan teknologi yang bernama fotogrametri. Jadi, kita bisa mengambil fotogrametri, yaitu foto udara dari suatu daerah yang akan kita ukur. Lalu selanjutnya yaitu adalah mobile GIS. Apa sih mobile GIS itu? Mobile GIS merupakan sebuah integrasi cara kerja perangkat lunak atau keras untuk pengaksesan data atau layanan geospasial melalui perangkat bergerak via jaringan kabel atau nirkabel. Mobile GIS merupakan salah satu metode pemetaan yang terintegrasi dengan personal data asisten dan perangkat lunak pengolah data kebumian untuk akuisisi data secara real-time dan tentunya memiliki keunggulan dibandingkan dengan metode pemetaan secara konvensional. Nah, mobile GIS ini tuh biasanya terdapat dalam alat-alat navigasi, seperti contohnya alat navigasi yang ada di mobil. Nah, untuk selanjutnya yaitu selanjutnya ada 3D terrestrial laser scanning. Apa itu 3D terrestrial laser scanning? Terrestrial laser scanning sendiri adalah teknologi survei dan pemetaan dengan prinsip kerjanya adalah laser ditembakkan dari alat dan dipantulkan kembali oleh permukaan maupun target ke alat. Intensitas dan waktu yang dibutuhkan oleh laser untuk memantul kembali ke alat akan dihitung untuk kemudian dianalisis dan diolah sehingga didapatkan point cloud yang selanjutnya dapat dimodelkan menjadi 3D. Nah, dari ketiga alat atau teknologi yang sudah saya jelaskan tadi, bagaimana? Mungkinkah melakukan praktikum dari rumah? Kalau menurut saya pribadi, praktikum ini dilakukan dari rumah itu bisa saja, tetapi masih terbatas karena kita hanya bisa melakukan praktikum-praktikum sederhana. Sedangkan untuk praktikum-praktikum yang rumit, seperti contohnya jika pada pemetaan kita harus memakai suatu alat yang alatnya tidak kita punya. Jadi terpaksa kita harus melakukan praktikum secara langsung. Namun karena ada pandemi ini, kita hanya bisa melakukan praktikum secara sederhana. Lalu yang selanjutnya, saya akan membahas tentang dampak dari new normal di bidang pendidikan. Nah, new normal ini pastinya membawa dampak masing-masing, baik dampak positif ataupun dampak negatif. Mengapa ada dampak dari new normal? Karena new normal ini merupakan sesuatu yang baru bagi manusia, bagi masyarakat. Karena sebelumnya kan kita tidak pernah new normal. Lalu saat adanya virus COVID-19 ini tiba-tiba
kita harus new normal, kita harus social distancing, maka tentunya kita pasti kaget, apa itu new normal, apa itu social distancing. Nah, dampak-dampak dari new normal itu sendiri ada yang positif dan negatif. Yang positif itu yang pertama, memicu percepatan transformasi pendidikan. Jadi, dengan adanya new normal ini, pembelajaran kan dilakukan secara online. Otomatis siswa secara aktif mencari terus-menerus materi dari berbagai sumber. Nah, ini menyebabkan adanya percepatan transformasi pendidikan. Karena keaktifan siswa dalam mencari sumber pembelajaran. Karena sumber pembelajaran tidak harus selalu dari guru, bisa juga dari internet, bisa juga dari pengalaman, mungkin bisa juga dari buku. Nah, lalu yang kedua, banyaknya aplikasi belajar online yang bermunculan. Nah, aplikasi-aplikasi belajar online yang bermunculan saat era new normal ini semakin banyak. Contohnya, untuk melakukan proses kegiatan belajar mengajar seperti daring online ini, kita menggunakan contohnya Zoom, kita menggunakan Google Meet. Nah, lalu untuk mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru atau dosen, kita menggunakan contohnya ada Google Classroom, atau mungkin dari pihak institusi pendidikan masing-masing, misalnya dari sekolah atau dari universitas, menyediakan suatu tempat untuk mengumpulkan tugas untuk absen. Contohnya seperti Universitas Jember, adanya MMP atau e-learning untuk sarana sebagai tempat absen, sarana untuk mengumpulkan tugas, sarana untuk belajar daring. Nah, lalu yang ketiga itu ada pelatihan untuk peningkatan skill secara online. Jadi, selama belajar daring ini pada new normal, kita tuh meningkatkan skill kita secara online karena kita terus mencari bagaimana cara ini. Pasti pada awal-awal kita belajar daring, kita nggak mengenal apa sih itu Zoom, apa itu Google Classroom. Nah, kita tuh bingung, cara pakainya gimana, bahkan mungkin namanya aja belum pernah kita dengar. Nah, dengan adanya new normal ini, kita bisa mengetahui adanya platform-platform baru yang bisa mendukung kegiatan belajar mengajar. Lalu yang selanjutnya ada kreativitas tanpa batas. Adanya new normal atau social distancing ini memaksa kita untuk berdiam diri di rumah, lakukan aktivitas sehari-hari dari rumah. Nah, saat kita melakukan aktivitas dari rumah, otomatis kita mengurangi untuk berinteraksi dengan orang luar. Nah, dengan adanya pengurangan intensitas untuk berinteraksi dengan orang luar ini, kita jadi tahu dan jadi sering merenung. Ya nggak sih? Kalau aku sih selama pembelajaran jarak jauh ini, tentunya kan teman-teman banyak yang berbeda kota, jadi nggak bisa ketemu. Nah, jadi intensitas untuk keluar, misalnya untuk kerja tugas kelompok bareng, atau jalan-jalan sama teman-teman, itu kan otomatis berkurang. Nah, karena itu berkurang, otomatis kita ada di rumah aja. Nah, selama di rumah ini, mau tidak mau kita tuh pasti kadang-kadang merenung atau terpikirkan suatu ide-ide yang dulunya tuh kita tidak pernah berpikir bahwa ide ini tuh akan ada, tapi karena seringnya kita di rumah dan sering merenung, kita jadi tahu, oh ternyata saya bisa menemukan ide seperti ini, atau ide seperti itu.
Lalu selanjutnya adalah kolaborasi. Nah, dampak dari new normal ini yang dimaksudkan dengan kolaborasi adalah adanya seminar-seminar online, yaitu contohnya webinar. Kalau yang sering saya ikuti, webinar itu adalah seminar, tetapi seminarnya online. Jadi kalau misalnya biasanya kita mengikuti seminar, yaitu mendatangi seminarnya langsung, karena ini tidak boleh berkerumun di antara orang banyak, maka kita melakukan seminar secara online. Seminar secara online ini juga sama dengan seminar-seminar biasanya, cuma bedanya kalau yang ini kita tidak tatap muka secara langsung. Nah, gitu. Dengan banyaknya webinar-webinar ini, kita juga dapat mengetahui ilmu-ilmu baru. Nah, webinar ini juga bisa menjadi sumber referensi, jadi sumber pembelajaran bagi kita untuk mengetahui materi apa yang belum kita paham. Nah, lalu selain dampak positif, kita juga mempunyai dampak negatif dari new normal di bidang pendidikan. Yang pertama adalah mahasiswa tertekan dengan banyaknya tugas yang ada. Saya rasa ini bukan hanya mahasiswa saja yang tertekan, murid, guru, dosen, mahasiswa juga pasti ada masanya tertekan dengan dampak dari new normal ini. Contohnya sebagai yang saya rasakan sebagai mahasiswa, new normal ini membuat saya mendapat tugas yang sangat banyak dari biasanya. Kalau ada cuitan biasanya yang tugasnya teknik itu banyak. Nah, kan tugasnya teknik itu udah banyak. Gara-gara online ini tugasnya tambah banyak lagi. Nah, itu kadang membuat mahasiswa itu tertekan karena saking banyaknya tugas yang ada. Ini lebih ke bagaimana kita memanage waktu dan bagaimana pokoknya kita harus bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya saat mengerjakan tugas, saat makan, saat istirahat, saat me time. Kita harus memporsikan waktu-waktu kita dalam satu hari itu dengan pas. Jadi jangan sampai dalam satu hari itu kita hanya belajar terus atau kita hanya main terus. Nah, itu bisa membuat kita tertekan. Kalau misalnya dalam satu hari itu kita hanya belajar, kerja tugas terus, itu bisa membuat kita lama-lama stres ya. Kalau misalnya kita main terus seharian, misalnya main atau rebahan terus seharian, itu bisa menyebabkan kita santai, tetapi nanti ujung-ujungnya tugasnya numpuk juga di belakang. Nah, tugas yang numpuk ini kan bisa membuat stres juga ya. Nah, gitu. Jadi kita harus pintar-pintar dalam manage waktu yang ada. Lalu yang kedua, terdapat mata kuliah yang terganggu keefektivitasannya terkait dengan mata kuliah yang membutuhkan praktik di lapangan. Nah, ini sudah kita bahas tadi ya, contohnya seperti saya yang sedang menempuh mata kuliah praktikum pemetaan, karena adanya pembelajaran secara daring ini, praktikum pemetaannya dilakukan dari rumah. Jadi dosen memberi tugas untuk melakukan praktikum dari rumah. Lalu praktikum itu divideokan dan diupload ke YouTube. Biasanya seperti itu kalau untuk praktikum. Lalu yang ketiga, kurangnya motivasi dari dalam diri mahasiswa. Kurangnya motivasi dari dalam diri mahasiswa ini bisa disebabkan karena
kita sebagai mahasiswa ini terlalu menyepelekan. Jadi karena kita di rumah nih nggak kuliah, kita bisa mengerjakan tugas kapan aja dan di mana aja tanpa terganggu waktu lainnya karena kita di rumah aja kan. Nah, karena terkadang kita menyepelekan waktu, kadang kita sampai keteteran nih tugasnya. Jadi tugas ini belum selesai, tugas A belum selesai, tugas B belum selesai, tapi tugas C juga belum selesai. Nah, tiga-tiganya harus dikumpulkan hari ini. Wah, panik itu dah. Nah, itulah kenapa kita harus memacu semangat kita di era new normal ini supaya kita bisa mengejar ketertinggalan dalam menguasai materi. Lalu yang keempat ada distraksi dari lingkungan. Tentunya new normal ini tuh membawa dampak ya bagi semua orang, tidak hanya di bidang pendidikan saja, tentunya di bidang sosial, ekonomi, apalagi di bidang kesehatan, terutama pasti terdampak. Nah, distraksi dari lingkungan ini disebabkan karena kita yang masih baru untuk menjalani new normal. Kita yang masih meraba-raba. Bagaimana cara kita menghadapi situasi new normal ini? Begitu. Karena sebelumnya kita tidak pernah new normal. Kita new normal ini tuh baru pada pas waktu ada virus COVID-19 aja. Jadi kita masih meraba-raba, masih belum tahu apa yang harus kita lakukan ke depannya. Kita harus masih beradaptasi dengan sistem baru dan melupakan sejenak sistem yang lama. Gitu. Lalu kita beralih ke slide selanjutnya. Berikut saya mempunyai tips untuk menghadapi new normal. Yang pertama adalah selalu memakai masker saat berinteraksi dengan orang lain. Hal ini adalah hal yang sangat wajib untuk dilakukan. Jadi, saat kita berinteraksi dengan orang lain, di luar ruangan ataupun di dalam ruangan, kita harus selalu memakai masker untuk memprotek diri kita dari serangan virus COVID-19. Lalu yang kedua adalah hindari berkerumun di tempat ramai. Dengan menghindari berkerumun di tempat ramai, kita bisa meminimalisir adanya kita dapat terkena virus COVID-19. Jadi dengan tidak berkerumun di tempat ramai, kita dapat menyelamatkan diri sendiri dan juga dapat menyelamatkan keluarga. Karena jika saat kita berkerumun di tempat ramai, misalnya kita nongkrong di kafe yang notabene tempatnya ramai, lalu misalnya di kafe itu kita tertular virus COVID-19, wah itu saat kita sudah terkena virus dan kita pulang ke rumah, kita dapat menularkan ke anggota keluarga kita yang lain. Jadi kita harus menghindari itu. Lalu yang ketiga adalah selalu membawa hand sanitizer. Hand sanitizer atau sabun cuci tangan ini tuh hal yang wajib ya untuk kita bawa. Kalau misalnya membawa sabun cuci tangan kan terlalu ribet ya, karena kita harus bawa sabun, harus ada air, dan airnya harus mengalir. Nah, daripada kita ribet, kita membawa hand sanitizer sebagai ganti sabun untuk mencuci tangan. Lalu yang keempat adalah pastikan kita selalu mencuci tangan sebelum kita makan atau setelah kita beraktivitas dari luar. Selalu pastikan kita minimal mencuci tangan. Kalau bisa, kita sekalian juga membersihkan diri, kita mandi kalau misalnya dari luar, supaya virus-virus yang mungkin terbawa di badan kita bisa hilang. Nah, lalu selanjutnya adalah
menerapkan hidup sehat. Saat kita sudah mencegah dan memprotek diri kita dari virus ini, kita dapat menambahkan supaya kita dapat lebih memprotek lagi diri kita, yaitu dengan menerapkan hidup sehat. Contohnya seperti rajin olahraga, memakan makanan 4 sehat 5 sempurna. Lalu yang terakhir, jangan kurang-kurangilah begadang, kurang-kurangi pikiran stres yang berlebihan, karena itu dapat membuat imun tubuh kita melemah sehingga virus ini dapat masuk. Bukan virus COVID-19 aja, tetapi virus lainnya pun dapat masuk. Nah, jadi kita harus menerapkan pola hidup yang sangat sehat. Lalu yang terakhir adalah membawa peralatan sendiri. Contohnya, jika kita, mungkin ada kalanya kita bosan di rumah dan kita ingin liburan. Nah, mungkin kita ingin liburan menyewa villa gitu, kita harus membawa peralatan kita sendiri. Contohnya seperti alat makan, membawa peralatan-peralatan untuk aktivitas sehari-hari. Gitu. Untuk jika kita ingin makan di luar, kalau bisa kita membawa sendok sendiri, membawa tempat makan sendiri, nah, membawa botol minum sendiri. Jadi kita terhindar dari virus-virus yang ada di luar sana. Nah, semoga tips ini bisa berguna ya untuk teman-teman sekalian dalam menghadapi new normal ini. Demikian presentasi dari saya. Dapat disimpulkan kalau sebenarnya new normal ini tidak menakutkan. Hanya saja new normal ini masih baru untuk kita. Kita masih dalam tahap beradaptasi untuk menyesuaikan diri kita dalam menghadapi new normal. Jadi kesimpulan yang bisa diambil bahwa praktikum pemetaan ini dapat tetap dilakukan meskipun dari rumah dengan bantuan dari berbagai teknologi yang ada. Meskipun kita hanya bisa melakukan sebuah praktikum sederhana. Sekian presentasi dari saya. Semoga presentasinya dapat berguna bagi kita semua. Jika ada salah kata atau perbuatan saya selama presentasi, saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe channel YouTube-ku. Jangan lupa like video ini dan komen juga. Terima kasih.